semuanya, nama saya Muhammad Aryo dengan NPM saya itu 0497. Halo semuanya, kenalkan nama saya Suryanto dengan NPM 0533. Halo, nama saya Nindya Restu Acara Udayana dengan NPM 0550. Saya perkenalkan, nama saya Sabda Kilmawan dengan NPM 22343 549. Halo, nama saya Raja Rubi, NPM saya 0543. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibra dengan NPM 0551. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tujaki 0522. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mendokumentasikan dan wawancara tentang adanya fenomena pernikahan baik sebelum atau sesudah nikah muda daerah Jakarta. Saya di sini ingin ada tugas untuk melakukannya untuk pelajaran etika dan akhlak, dan judulnya itu untuk di Jawa. Perkenalkan, nama saya Sabda Kilmawan dan nama saya Muhammad. Kami dari kampus Unida. Jadi Untuk siapa? Oh, untuk siapa? saya Sabda Kilmawan. Nomor 2 ya? Ya. Ya, untuk Muhammad Aryo. 28. Ya, lanjut. Ini. Surya, masa sih? Masukkan. Aja sudah kali ya. Namanya? Saya Suryanto. Nomor berapa? 6. Suryanto. Ini fotografer. Nindya Restu Acara Udayana. Siapa namanya? Nomor 3. Nomor 3. Dan Zahra Udayana. Iya. Ya, lanjut. Lanjut. Yang lain tinggal aja. Lanjut pertanyaan. Pertama itu, bagaimana jika dia pernikahan bergeser hanya karena gengsi sosial atau materi? Pertanyaan yang substansi aja. Substansi aja. Pernikahan yang berkah adalah menggunakan maharnya. Bagaimana analisis akan pasangan dalam menyikapi kata keluarga besar yang menuntut mahar tinggi atau resepsi mewah yang di luar batas kemampuan? Baik, terkait dengan mahar itu kan yang bagus, Ya. enteng, ringan, sederhana, ya, karena itu sesuai dengan syariat agama kita, jadi tidak memberatkan. Tapi kalau dalam rangka investasi, ya untuk jaga-jaga nanti ke depannya boleh. Ya, kalau istri menunggu sepanjang itu mampu kalau suaminya. Tapi syariat Islam itu adalah mahar dianjurkan yang enteng, ringan, sederhana. Jadi tidak boleh memperberatkan. Ya, pada prinsipnya sih tidak boleh. Jadi sesuai dengan syariat Islam kita itu dianjurkan untuk yang enteng dan ringan. Kira-kira yang mampu dikerja oleh calon suami. Pertanyaan, zaman sekarang banyak yang sudah menikah dalam kemudian minta bercerai. Bagaimana pendapat Anda untuk pendapat Bapak untuk masalah tersebut? Oke. Itu adalah amanah peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2004. Apa amanatnya? Mewajibkan untuk setiap calon pengantin itu adalah mengikuti namanya bimbingan perkawinan. Dengan tujuannya apa? Agar supaya pertama tidak bercerai mereka. Yang kedua untuk menciptakan pernikahan yang abadan-abadan. Nikah untuk seumur hidup. Nikah untuk selama hayat di kandung badan. Pertanyaannya, bolehkah cerai? Boleh bercerai, tapi itu kan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Karena banyak yang bercerai, padahal Allah sendiri sangat benci itu. Boleh sih boleh. Cerai itu sama hukumnya dengan nikah. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu. Ya, lagi. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau cekcok, mengapa tidak mengumbar aib domestik atau pasangan di media sosial atau melakukan kekerasan seksual dikategorikan sebagai kerusakan akhlak dan fatal dalam etika rumah tangga? Itu emosi. Emosi. Hati
Artinya bukan dengan cara itu kita melampiaskan rasa emosi kita. Kalau misalnya ada persoalan, kalau misalnya ada masalah, harus diselesaikan baik-baik. Rocky Gerung bilang harus diselesaikan dengan akal sehat, harus diselesaikan dengan pikiran yang jernih. Nah, makanya ketika tidak ada finalnya, ketika tidak ada finishnya, maka ya, itu harus mengangkat orang tua kita sebagai penetralisir. Kenapa? Ya karena beliau itu sudah berpengalaman. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah menurunkan masalah satu paket dengan jalan keluarnya. Yang lebih familiar lagi adalah Allah menurunkan penyakit satu paket dengan obatnya. Nah, makanya ketika ada masalah antara suami dengan istri, jangan selesaikan ketika itu. Jangan selesaikan, jangan ambil keputusan dalam keadaan marah. Akan tetapi ambillah keputusan ketika dalam keadaan tenang. Nah, kalau misalnya itu berantem tuh memuncaknya suami istri, salah satu harus mengalah, harus meninggalkan tempat itu etikanya, itu aturannya, itu teorinya sebenarnya. Walaupun ini gampang diucap, akan tetapi rada-rada sulit juga untuk diaplikasikan dalam kancah kehidupan nyata. Ya, jadi sekali lagi sebaiknya tidak mengambil keputusan dalam keadaan bodoh, Arabnya dalam keadaan marah. Kenapa? Karena fatal, bisa menyesal salah satu di antara mereka, bisa akibatnya tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Itu intinya. Apa faktor paling krusial yang menyebabkan pernikahan modern hingga banyak memicu perceraian ini? Ya, itu tergantung situasi dan kondisi. Ada yang karena ekonomi, ada yang karena yang kedua adalah karena gengsi. Saya mohon izin, mohon maaf ya. Ya. Pertama terkait dengan ekonomi. Ekonomi ini banyak dengan alasan tidak makannya ekonomi. Yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu istri atau suami? Suami. Tapi ada juga, walaupun tidak banyak, ada juga yang dari nafkah itu adalah istri. Bisa jadi keduanya. Bisa jadi keduanya. Itu ada yang ekonomi. Ada juga karena SDM mereka, sumber daya manusia mereka, pengetahuan kurang. Tapi ada juga pengetahuannya, SDM-nya mapan, cukup, sekolahnya tinggi, cerai juga. Lalu apa faktornya? Ya kesadaran untuk merajut kehidupan rumah tangga yang abadi. Nah makanya sekali lagi ya jadi saya sampaikan bahwa sekarang setiap calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di pasal 5 Peraturan Menteri Agama 30 tahun 2024 pasal 5 ayat 1 jelas bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan rencana pernikahannya adalah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Itu sekarang bukan formalitas lagi. Agar supaya apa? Tujuan tadi itu dia. Pertama tidak bercerai, itu intinya. Yang kedua adalah agar supaya nikah untuk seumur hidup mereka. Oleh karenanya bimbingan perkawinan itu sekarang kita lakukan 2 kali dalam sebulan. Pekan yang kedua dan pekan yang keempat. Makanya musola itu penuh terus. Ya, iya. Pekan yang kedua dan pekan yang keempat. Selanjutnya, bagaimana implementasi akhlak terbaik pasangan dalam menghadapi benturan PHK dan konflik di awal pernikahan? Ya, di awal pernikahan pernikahan itu memang honeymoon kan, di bulan madu. Di bulan madu belum kelihatan karakter aslinya. Karakter yang kelihatan adalah karakter yang baik-baik aja.
KBA kan baik-baik aja, namanya bulan madu, sayang itu yang muncul dari mulut suami. Ya, tapi kalau udah masuk minggu ketiga, minggu keempat, di situ udah mulai apa yang udah mulai terbumbui kehidupan rumah tangga itu dengan bumbu-bumbu pahit. Ya berantem lah, karakter asli suami lah kelihatan, karakter asli istri kelihatan. Udah mulai kelihatan tuh. Oleh karenanya karakter yang berbeda itu, ya, hidup di satu rumah. Ya, ingat sekali lagi bahwa itu kan nanti akan berlaku yang namanya adaptasi. Suami tidak suka terhadap istrinya karakter begini, itu secara lambat laun, secara bertahap, berproses untuk saling menyesuaikan, untuk saling melengkapi kekurangan. Bukan justru minusnya istri dipublikasi di medsos, bukan, itu salah. Atau sebaliknya, istri mempublikasi kejelekan suaminya, atau dibuat jadi status. Itu juga perilaku yang seperti itu adalah perilaku yang tidak baik. Artinya sepanjang itu ada masalah, kita selesaikan dengan pikiran yang jernih, ya, akal sehat. Akan tetapi terkadang itu kan tidak ketemu. Kontra aja yang terjadi antara suami dengan istri. Ketidakcocokan apa yang disampaikan suami kepada istrinya tidak terima, atau sebaliknya, apa yang disampaikan istrinya suaminya tidak terima. Kenapa ya? Karena perbedaan karakter jenis kelamin itu secara lambat laun, kalau kita sadar bahwa yang namanya kita kan lahir dari status sosial yang berbeda juga, orang tuanya beda, kemudian kebiasaan mungkin di rumahnya beda, itu secara lambat laun adalah untuk saling menyesuaikan dan saling melengkapi. Ingat sekali lagi, kita harus sadar bahwa tiap orang itu, laki maupun perempuan, pasti punya plus dan minus. Di antara itu berarti ada kurang, ada positif, itu pasti. Nah, dalam hal ini penting untuk kita saling memahami antara suami dan istri, untuk saling melengkapi. Jangan suka saling menyalahkan, jangan cari siapa yang salah. Yuk, kekurangan ini kita duduk saling melengkapi. Itu yang memicu sampai terjadinya berantem yang berkepanjangan. Tapi pada akhirnya itu diakhiri dengan kata kolak atau cerai, atau pulang sana ke rumah orang tua Anda, sudah muak dengan sikap Anda. Itu kan kata-kata yang tidak boleh keluar. Yang tidak boleh dipermainkan adalah kata-kata tolak, kata-kata cerai. Ya. Nah, makanya sebaiknya kalau misalnya suami atau istri berantem di dalam rumah atau di luar, sebaiknya pisah dulu sampai keadaan kita tenang. Kalau udah tenang, silakan. Sebaiknya siapa yang meninggalkan tempat itu? Suami. Misalnya berantem di rumah, suami keluar dari rumah, istri dandan di rumah, suami keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian, di situ nanti akan muncul apa? Ya Allah, ya Allah, saya tadi marahin istri saya. Kenapa? Karena udah menggelinding masalah itu, seolah-olah itu. Di situ ada pikiran menyesal, di situ ada pikiran merenung, di situ ada pikiran yang baik-baik muncul kalau kita bisa. Nah, makanya jangan justru langsung tidur, jangan. Itu enggak menyelesaikan masalah. Istrinya ditinggal masuk, kunci pintu, salah. Itu yang bikin orang
kadang bunuh diri karena tidak terkendali apa yang dia ucapkan kepada istri atau kepada suaminya, minum racun dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut. Misalnya kita punya pasangan tapi kita beda agama gitu Pak, nggak boleh gitu, boleh atau tidak? Karena kan banyak kan dari para generasi Gen Z ini ya, banyak tuh nikah yang memang beda agama semua. Kebanyakan antum dari data dari mana kebanyakan nikah beda agama? Kayak di sosial media itu banyak yang beda agama. Kalau Bisa ditunjukin datanya? yang Kita nggak boleh bicara tanpa data ya. itu bisa kayak di video semacam aplikasi TikTok. Jadi baik saya tanggepin ya. Jadi nikah beda agama itu haram. Ini kita kan Islam nih, Islam Iya. semua kan? Islam semua. Islam semuanya. Iya. Nikah beda agama itu belum diakomodir juga oleh undang-undang hukum negara. Nah makanya hukum agama kita Islam adalah tidak boleh nikah agama, beda agama. Ya, ingat sekali lagi bahwa cuman pada faktanya ada yang terjadi kan? Ada yang terjadi. Itu secara hukum Islam yang kita sadari bahwa itu udah pasah pernikahannya, tadinya nikah secara Islam, ya kan? Anggaplah suaminya berasal dari non Islam, tapi mau nikah sama si Fatimah, anggap namanya Fatimah, berarti dia harus masuk Islam dulu. Ya, nikah beda agama nggak boleh. Kristen sama Kristen boleh, Kristen sama dalam hukum negara juga tidak diakomodir. Nggak ada hukum yang istilahnya membolehkan. Oke, jadi pada kancah kehidupan nyata ada yang terjadi, ada kejadian seperti itu. Nah, jadi nanti buat edukasi buat kawan-kawan adik-adik semuanya ya, tidak ada kejadian seperti itu yang tadinya nikah secara Islam lalu kemudian ada salah satunya keluar dari Islam, maka itu otomatis pernikahannya rusak tuh. Bagaimana kalau hubungan badan? Ya nikahnya jodoh rusak, mau hubungan badan zina. Ini agama kita Islam yang meyakini. Itu kan munakahat begitu. Ya, oke. Jadi adik-adik semuanya yang hadir hari ini adalah jangan terprovokasi ya dengan istilah nikah beda agama itu. Kan udah banyak yang berjuang untuk membicarakan pernikahan beda agama, tapi sampai dengan hari ini belum berhasil, belum. Nggak mungkin nanti. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berapa umur perkawinan di situ? 17, ini 16. Belum dapat KTP boleh nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi setelah digugat, ya, jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 16 jadi laki 19, perempuan 19, sama sekarang. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berapa? Laki 19, perempuan 16. Belum dapat KTP perempuan boleh nikah. Ya seperti itu. Ingat tuh digugatnya akhirnya jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ingat tuh sama. Tapi itu aja yang berubah umur pernikahan. Lanjut. Untuk pasangan akan memiliki tanggung jawab baru sebagai calon orang tua. Bagaimana etika suami istri dalam menyelarasakan perilaku mereka sehari-hari agar bisa menjadi contoh moral yang baik bagi anak-anaknya yang Baik. Yang namanya jadi suami itu kan harus pertama sadar akan kewajiban sebagai suami. Secara totalitas setelah hijab kabul selesai itu kan secara totalitas amanah dari wali nikah kepada mantunya yang laki atau sebagai suami adalah itu secara totalitas sudah berubah, sudah pindah. Yang tadinya kewajiban itu berada pada ayah kandung si perempuan, akan tetapi sudah
ketika ngucapin qabiltu nikah wa tazwijaha bil madin madfir dan maka saat itu juga udah berubah total, tanggung jawab yang begitu besar dari wali nikah, dari ayahnya pindah kepada suaminya si perempuan. Ya tentu di dalam hal ini adalah kewajiban kewajiban itu harus ditunaikan. Kepada siapa? Kepada istrinya. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kepada siapa? Kepada tetangga. Kepada siapa? Kepada orang tua kandung dan mertua. Kepada siapa? Kepada sanak saudara yang lain, ipar, kakak dan sebagainya. Seperti itu. Lalu bagaimana perilaku yang harus? Ya harus menunjukkan perilaku akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji. Baik terhadap istri harus berbicara sopan. Nah, makanya ketika saya menikahkan, wajib itu saya sampaikan pesan. Mas, dengerin pesan saya, apa pesan saya? Azamkan dalam hati Anda, tanamkan tekad yang kuat, mantapkan niat yang bagus, tekad yang bulat untuk menjadikan Fatimah, anggaplah namanya Fatimah sebagai kekasihullah Anda. Jadikan dia sebagai idaman Anda. Yang saya maksud, jadikanlah dia sebagai istri Anda. Istri Anda untuk kalian bernama lain. Sanggup? Setelah dia bilang sanggup, baru saya lanjutkan pembicaraan itu. Sanggup? Sanggup, insyaallah. Sanggup? Sanggup, insyaallah. Begitu juga istri, saya pesankan. Artinya apa? Untuk saling, untuk kita bangunkan kesadaran mereka bahwa sejak saat ini saya sudah berbuat total sebagai suami dan sebagai istri. Tentu kewajiban sebagai suami mereka sudah tahu melalui tulis atau melalui baca-bacaan dari modul-modul dan sebagainya. Istri juga begitu. Sekarang gampang untuk mendapatkan ilmu, tapi yang susah adalah untuk mendapatkan ilmu yang berkah, itu yang susah. Kenapa? Karena para gadget banyak belajar dari googling. Ilmu yang berkah. Ya. Kalau sekedar kalau saya sih googling itu anggap itu informasi. Ya, informasi untuk sebagai referensi kita. Ya. Sebagai referensi kita. Akan tetapi jangan sepenuhnya percaya bahwa apa yang kita dapatkan dari Google itu adalah seluruhnya adalah benar. Itu perlu diverifikasi kepada para praktisi, kepada para yang punya kompetensi dalam hal apakah itu sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi tentunya suami harus sebelum lahir anaknya harus berkata lembut, mengayomi istrinya, menafkahi istrinya, memelihara kesehatan istrinya dan sebagainya, menjaga, memberikan nafkah itu kan lahir dan batin. Bukan yang dimaksudkan nafkah itu beras, jagung, duit, uang, tidak. Akan tetapi adalah dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata tidak menyakitkan istri, itu juga termasuk sampai dia senang, itu juga termasuk nafkah batin. Jangan ngerasi istri, apalagi jangan ngukur, tak boleh. Begitu juga sebagai istri harus sadar diri bahwa perempuan itu adalah sebagai, kalau saya bilang ibu rumah tangga, saya sebenarnya bukan. Ya, istri itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Nah, makanya kalau istri itu, kalau ibu itu bagus, insya Allah anak-anaknya akan bagus. Tapi jangan hanya istri aja yang bagus, kemudian suami kasar. Itu sangat pengaruh juga terhadap hasil generasi anak yang akan dilahirkan. Jadi istri, suami kudu pada sepakat bahwa sekarang anak kita udah lahir. Kita baik-baikan dalam artian bukan kemarin itu kasar, kemudian kemarinnya baik, tidak. Sepanjang hidup rumah tangga itu dijalin, ya sebaiknya tidak saling melecehkan, tidak saling mengkhianati, tidak saling berbohong dan sebagainya.
Itu ya. Jadi akhlak yang baik itu adalah saling hargai menghargai, saling hormat menghormati, bahkan ya tidak saling menyakitkan. Makanya kita lihat tidak ada yang selingkuh di antara mereka keduanya. Ada yang kita lihat? Ada seperti itu. Kenapa? Karena ini penting untuk saya sampaikan. Kehidupan rumah tangga itu kalau selingkuh, kalau saling bohong-bohong enggak berkah. Ya, yuk kita nggak usah neko-neko. Kita ikhlas saling memberi dan saling menerima. Take and give itu. Jangan menerima aja ikhlasnya, tapi saling memberi. Suami ikhlas memberikan apa kepada istrinya, istri juga ikhlas ridho menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Biar balance, biar imbang, biar sama rata, sama rasa, ya. Lanjut. Bagaimana tanggung jawab etis suami dalam memastikan nafkah yang diberikan adalah harta yang halal, dan bagaimana etika akhlak istri dalam mengelola harta tersebut agar terhindar dari sifat kufur nikmat. Baik. Ada ini sudah saya sampaikan ya. Ketika kita memberikan nafkah terhadap istri kita, terhadap anak kita yang halal thayyibah, rezeki yang halal lagi baik. Jangan baik aja tapi nggak halal, kan ada begitu. Atau kebalikannya. Tapi kalau halal, insya Allah baik. Yang baik itu belum tentu halal. Akan tetapi yang halal itu pasti baik. Nah, makanya ini selalu gandeng nih, halalan thayyibah. Nafkahilah istri dan anak kamu dengan rezeki yang halal lagi baik. Halal ya tentunya yang sumbernya yang halal. Halal dalam artian seperti apa? Misalnya ya berdasarkan hasil keringat kita, hasil pikiran kita, bukan hasil nyolong, bukan hasil nyambret, bukan hasil menipu orang, bukan dari riba, dengan muamalah yang benar. Itu halal thayyibah, halal lagi baik. Seperti apa? Nah, awalnya misalnya daging, jangan daging babi. Ya dulu daging ayam, sapi, kambing, domba. Dan menurut non muslim ya babi itu halal, ya halal menurut mereka. Tapi kalau kita itu najis, daging yang haram, nggak boleh. Jadi ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita adalah halal lagi, ya. Cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Ya tentunya istri tidak terlalu banyak tuntutan. Emang segitu mampunya suami kita memberikan, ya kita nikmati, kita syukuri, itu dia. Jangan kufurin. Ya emang segitu kemampuan saya, sayang, ya sampaikan begitu. Walaupun sedikit yang kita sampaikan, akan tetapi cara menyampaikannya itu juga benar. Istri juga akan merasa lega, istri juga akan merasa enjoy, istri juga akan merasa menerima. Ya, dua-dua kita, bukan hanya istri yang harus syukur, akan tetapi alhamdulillah saya bisa bayar listrik, kata suami. Alhamdulillah saya bisa bayar internet. Alhamdulillah saya bisa beli beras. Alhamdulillah saya beli itu ini dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa tambah emas buat istri saya. Alhamdulillah. Dan ini tambahan emasnya, alhamdulillah saya ada di sini dikit. Alhamdulillah sayang, terima kasih suamiku. Cium tangan suaminya. Istri syukur, suami lega. Ya. Suami yang memberikan enjoy, enak, puas rasanya, diterima. Wah, kalau misalnya yang kufur nikmat itu artinya tidak menghargai pemberian suami. Terus Kalau misalnya ya Pak ya, dari pendapat saya, kalau misalnya si suami itu masih perjanjian gitu untuk seorang istri gitu saat udah menikah gitu, tapi dia tidak menepati janjinya gitu. oke, saya mulai
mulai dari perjanjian kawin ya. Perjanjian kawin itu sekarang legal ya. Perjanjian kawin itu legal. Perjanjian kawin itu antara suami dan istri itu bikinnya di notaris. Ini yang legal dulu nih. Dia terkait apa? Terkait khusus terkait dengan harta benda, pemisahan harta benda, pemisahan harta itu isinya. Adapun itu legal tuh ya, itu bisa dibuat ketika mau nikah, saat berlangsungnya pernikahan, bahkan udah tua-tua kan juga bisa ya. Nikah dulu tapi sekarang mau catat perjanjian kawinnya boleh, atau udah nikah boleh. Adapun kalau terkait misalnya ada janji seorang suami, misalnya nih tadi itu mungkin yang dimaksud, sayang kata suaminya, kalau saya selingkuh lagi udah berikan hukuman sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, itu artinya bukan perjanjian luar tangan. Artinya tidak ada yang tahu kecuali suami dan istri. Atau misalnya nih perjanjian terkait dengan ya, kalau pulang kita janji dong nih Harus pakai tes. Oke. anak-anak kan pekerja, keluar itu kan untuk bisnis. Apanya? Jangan sampai tidak memberikan kepada saya duit minimal 100.000 Apa itu? atau 200.000 dan sebagainya. Lalu kemudian karena situasi pada hari tertentu suami tidak membawa duit, apa yang mau diberikan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu gimana tuh untuk mensikapinya? Ya tergantung, tinggal disepakatin aja. Iya. Yang penting suami transparan. Ya, transparan memberikan penjelasan kepada Belum, itu istrinya. Sampai itu istrinya, fresh. loh, kan janji itu kan hutang. Kata istrinya, kalau dia berontak terus itu salah satu pemicu untuk sengketa, untuk berantem, untuk press hubungan antara suami dan Ujungnya. istri. Itu pemicu untuk hubungan tidak baik, hubungan tidak harmonis. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana seorang suami dan istri mengimbangi etika berbakti kepada orang tua kandung sendiri dengan kewajiban menghormati serta menjaga perasaan orang tua baru atau mertua Baik. agar tidak memicu Ini yang saya lakukan ya. Itu salah satu nasihat saya kepada ketua mempelai selesai ijab kabul. Bila mana keberkahan hidup yang ingin kalian gapai, yang ingin kita dapatkan adalah kuncinya adalah birrul walidain. Adalah berbakti, tunjukkan ketaatan kebaktian kalian kepada bukan dua orang tua, 4 orang tua kalian. Orang tua kandung 2 dan mertua 2. Beliau ini saya sampaikan tidak boleh dipilah, tidak boleh dipilih, tidak boleh dibanding-banding, apalagi dibeda-bedain. Kenapa? Orang tua istri kita, orang tua saya, begitu juga. Orang tua saya, kata istri saya, orang tua saya juga. Itu yang sering selama ini dalam etika, dalam keseharian, suami maupun istri suka membanding-bandingkan. Ya, yang seharusnya itu tidak boleh dipilah, tidak boleh dipilih. Itu bukan pilkada, itu orang tua kita. Nah makanya mohon maaf, itu intermezzo saya dari saya. Kalau miring jalannya kepada rumah orang tua kandung kita, nanti gilirannya mau ke rumah mertua juga kudu miring, saya bilang. Baterainya habis. Tapi itu kan tidak jadi ukuran. Baterainya Yang habis. jadi ukuran adalah Baterainya habis. ketika soan silaturahim kepada orang tua kandung maupun mertua, artinya adem. Assalamualaikum ya, assalamualaikum ma. Kalau misalnya manggilnya mama, cium tangan orang tua kita, cium tangan mertua kita. Artinya tidak membanding-bandingkan.
tidak membeda-bedakan. Yang penyebab terjadi kecemburuan dari suami ataupun dari istri adalah karena kelakuan yang berbeda. Kalau orang tua kandung saya kasih duit berjuta-jutaan. Giliran saya ke rumah mertua saya, cium tangan doang. Itu nanti pasti tuh bangkainya kecium. Ya, artinya kalau ke rumah ibu kandung saya, Bun, ini saya ada rezeki dikit, semoga berkah ya. Ibu mertua saya datengin tuh, Bunda, ini ada rezeki, alhamdulillah. Atau dibalik, mertua saya ngasih, ya, ibu saya, istri yang ngasih. Itu juga kolaborasi yang bagus. Artinya apa? Supaya tidak ada yang ditutup-tutupin. Transparan antara suami dan istri. Gaji saya berapa? Tunjangan saya berapa? Penghasilan lainnya berapa? Ini Bun, penghasilan saya. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mencurigakan. Ya, seperti itu. Gaji saya sekian. Saya serahkan untuk sekian, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, sebaiknya suami yang ngatur atau istri yang ngatur? Kebanyakan sih istri yang ngatur. Sebaiknya suami atau istri yang ngatur? Dua-duanya sih. Itu situasional ya. Iya. Situasional. Kenapa saya bilang situasional? Kalau minus, misalnya nih saya nih, minus atur, minus, besok minus, bisa nyari duit lagi, ya kan? Iya. Apa yang mau diatur? Gak ada kan? Nah, Oke. Jadi itu situasional aja ya. Jadi tergantung keadaan. Tidak saya gunakan untuk ini, saya gunakan untuk ini. Gak apa-apa, kita tunjukkan kualitasnya agar supaya percaya, supaya tidak ada rasa dibohongi antara suami atau istri. Karena selama ini kan banyak ada istilah dusta di antara kita itu. Kalau itu tidak ada, sebenarnya enjoy aja, aman aja kehidupan rumah tangga. Ya, aman kehidupan rumah tangga. Akan tetapi kejujuran itu yang banyak terkikis sekarang. Baik kejujuran suami kepada istri atau sebaliknya kejujuran istri terhadap suami. Itu yang terkikis. Itu juga salah satu faktor yang dominan sampai munculnya konflik rumah tangga. Kurang transparannya dalam hal segala-galanya. Ya, intinya bahwa ketika ada persoalan, ketika ada masalah, selesaikan baik-baik. Kalau juga ketika memuncak, memanas, udah, kalau saya tinggal terus di sini, ini kayaknya akan semakin memanas terus. Udah, mau izin saya keluar dah. Keluar makan, cari minum, cari kopi, apa dan lain-lain, keluar. Kita mau cari suasana yang agak adem, suasana yang agak beda. Nah, beberapa jangan berhari-hari. Itu namanya tidak peduli terhadap penderitaan istrinya. Karena bila mana kita keluar lalu kemudian berhari-hari, dia juga yang di rumah itu kan tersakiti. Kita juga karena ada masalah, ya pasti mengganjal di sini. Oleh karenanya jangan sampai berhari-hari. Kalau sudah pisah, beberapa saat kemudian bilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau bisa ya, karena coba cari istrinya. Kalau misalnya di tidur, maafin ya, peluk, cium, seperti itu ya. Sepanjang tidak tadi menjatuhkan ketika dalam keadaan marah itu, udah kalau begini terus, gua gak kuat, setrek kamu, jangan. Ya, jangan ambil keputusan ketika dalam keadaan lodok, ketika dalam keadaan marah. Nggak bagus hasilnya tuh. Ya, ada lagi? Kemudian pertanyaannya. Oke, ini sekian dari kelompok kami untuk kunjungan ke KUA Jagakarsa ya. Untuk sesi wawancara ini, jadi cukup lancar juga, tidak ada kendala. Jadi saya tutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.